Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 858903363. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan saya kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini meskipun terdapat banyak kesalahan. Sholawat serta salam tidak lupa saya panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Dan di sini saya akan menyampaikan makalah dengan sebuah bermain plastisit atau yang sering dikenal dengan Play-Doh. Dewasa ini anak-anak menjadi sasaran objek perkembangan teknologi. Tidak dapat dipungkiri, memang teknologi sekarang ini sudah begitu berkembang pesat. Apalagi di lingkungan perkotaan, anak-anak sudah merasakan efek dari kemajuan teknologi yang mukhtar ini. Kebudayaan mereka saat ini adalah bermain menggunakan alat-alat hasil teknologi yang canggih saat ini, seperti game online, memakai tablet, Android, PlayStation, dan mulai maraknya suatu game-game yang lain lagi. Oleh sebab itu, lebih baik jika anak-anak dikenalkan dengan jenis-jenis permainan tradisional selain bernilai budaya, yaitu dengan melestarikan budaya yang telah ada sejak zaman dahulu. Dengan dikenalkannya dan diterapkannya permainan tradisional tersebut pada anak, itu melatih motorik kasar pada anak, itu akan sangat membantu dalam pertumbuhannya. Dengan dia membuat suatu karya, menggerakkan tangannya, itu akan lebih efektif daripada anak yang hanya bermain dengan tabletnya, yang kemudian dia hanya duduk sambil makan dan bermalas-malasan, maka akan menjadi efek yang kurang baik pada pertumbuhan anak tersebut. Anak menjadi bermalas-malasan, apalagi untuk olahraga. Mereka mungkin sangat malas untuk berolahraga ataupun menggerakkan semua badannya. Di sini permainan sendiri, apa pengertian dari Play-Doh sendiri? Bermain atau play dalam bahasa Inggris adalah bermain. Bermain merupakan kegiatan yang selalu dilakukan oleh anak sejak kecil sampai mereka dewasa, bahkan sepanjang hidupnya. Menurut Vygotsky sendiri, bermain adalah sumber perkembangan anak, terutama untuk aspek berpikir, karena melalui bermain, anak berinteraksi aktif dengan lingkungannya. Play-Doh adalah media yang dapat dan mudah dijangkau oleh orang tua dan mudah didapat, tidak mahal, dan bahannya sangat aman. Play-Doh juga dapat dibuat oleh guru yang digunakan sebagai media pembelajaran. Selain itu, Play-Doh jenis bermain yang sangat menyenangkan bagi anak. Play-Doh merupakan aktivitas permainan yang di dalamnya terdapat kegiatan membentuk atau membangun sesuatu. Play-Doh adalah alat bantu pembelajaran berupa adonan mainan yang terbuat dari tepung yang mudah dibentuk oleh anak, berguna untuk melatih kegiatan koordinasi jari jemari tangan dengan mata, dengan membuat aneka bentuk yang anak sukai. Anak tidak hanya mengekspresikan perasaannya saja, melainkan mengembangkan motorik halusnya juga. Salah satu kegiatan bermain yang diasumsikan dapat meningkatkan keterampilan motorik halus anak adalah bermain dengan menggunakan doh atau adonan, atau sering dikenal dengan sebutan Play-Doh. Kegiatan yang menggunakan media Play-Doh dapat memberikan kesenangan pada anak, terutama pada Play-Doh sendiri adalah mainan yang terbuat dari adonan atau plastisin. Mainan yang merupakan bentuk modern dari mainan tanah liat, membentuk kombinasi yang baru dengan alat permainannya. Kegiatan yang menggunakan media Play-Doh ini juga tidak membuat anak menjadi malas, karena anak terus-menerus menggunakan daya imajinasinya untuk membuat bentuk-bentuk baru dan unik. Selain itu, kegiatan bermain menggunakan media Play-Doh ini sangat sederhana dan dapat dibuat sendiri dari bahan sederhana, ekonomis, dan mudah didapat. Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa membentuk dengan Play-Doh memiliki banyak manfaat. Play-Doh sendiri adalah senyawa pemodelan yang digunakan oleh anak-anak untuk seni
dan kerajinan proyek di rumah dan di sekolah. Playdoh terdiri dari tepung, air, garam, dan minyak mineral. Kelebihan dari playdoh maupun kelemahannya, bermain playdoh memiliki kelebihan yaitu sangat menyenangkan bagi anak, dan anak dapat membentuk berbagai bentuk sesuai dengan keinginannya dan tema yang sedang diterapkan, seperti memudahkan anak membentuk sebuah benda yang ia suka, membuat tangan anak menjadi bergerak bebas. Akan tetapi, playdoh memiliki kekurangan di mana seorang tidak dapat membentuk dengan objek yang sangat besar karena membutuhkan ruang bersandar, perawatannya rumit. Manfaat playdoh sendiri adalah mengembangkan kemampuan fisik motorik halus anak, memudahkan anak dalam membentuk benda yang diinginkan, meluaskan jari jemarinya, membuat otot-otot ringan bekerja dengan baik. Dan di sini saya akan membuat contoh membuat adonan playdoh sendiri. Alat dan bahannya yang digunakan pembuatan playdoh berupa 6 sendok tepung terigu, lalu dicampur dengan 2 sendok teh garam, lalu kita aduk adonan tersebut hingga merata. Setelah adonan itu tercampur, kita beri air sedikit. Setelah kita campur dengan air, lalu kita aduk sampai rata sampai adonannya jadi seperti ini. Setelah jadi adonan seperti ini, lalu kita kasih 1 sendok minyak saja agar tidak lengket di tangan. Setelah itu kita buat adonannya. Kita pisah adonannya menjadi 3 bagian. Di sini saya buat 3 sampai 3 bagian. Setelah menjadi 3 bagian, kita kasih warna merah, hijau, dan juga kuning. Pakai pewarna makanan, juga tidak apa-apa. Lalu kita campurkan adonannya dengan warnanya sampai merata. Setelah semua bahan tercampur dengan rata, maka hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Ada warna hijau, warna merah, dan juga warna kuning. Ini hasil akhir untuk pembuatan dari playdoh dari tepung, dan mudah sekali, bisa dibuat di rumah dan dimanapun, dan bahannya juga dapat ditemui di mana saja. Dan playdoh ini juga dapat dimainkan oleh anak, bahannya pun tidak berbahaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menggunakan media playdoh ini. Langkah-langkah menggunakan media playdoh ini sangat bermanfaat bagi anak. Langkah-langkahnya adalah dengan cara anak akan membaginya ke dalam 2 bagian, yaitu pada saat persiapan sebelum pembelajaran dan pada saat pembelajaran. Pertama, persiapan sebelum pembelajaran diantara menerapkan tujuan pembelajaran, yakni menyiapkan playdoh itu sendiri. Yang kedua, pada saat pembelajaran diantaranya guru membagi anak dalam beberapa kelompok kecil, memperkenalkan media playdoh, membagikan media playdoh untuk setiap anak, dan anak diperkenankan membentuk benda-benda yang diinginkan. Dan yang terakhir, yakni kesimpulan. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka saya simpulkan bermain dengan playdoh untuk mengembangkan motorik halus anak untuk usia dini, bahwa guru menetapkan tujuan pembelajaran seperti menentukan tema, subtema yang berwujud RPPH. Guru sendiri menyiapkan adonan sebelum kegiatan dimulai. Guru memperkenalkan
kepada anak tentang bermain play-doh, seperti mengenalkan bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat adonan dan cara pembuatannya pula. Guru memberikan contoh bentuk adonannya yang sudah guru buat kepada anak, seperti yang saya contohkan tadi. Lalu guru membagikan adonan kepada setiap anak dan anak diperkenankan membentuk adonan sesuai dengan yang guru buat. Guru yang mendampingi ketika anak melakukan play-doh, atau mereka dapat membuat play-doh dengan bentuk-bentuk yang mereka inginkan dengan imajinasi mereka sendiri. Bisa dibuat apa saja yang mereka inginkan. Dengan bermain play-doh, bahannya pun tidak berbahaya dan lentur. Bisa dibentuk apa saja. Ini hasil akhir dari bermain play-doh. Sekian dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.